Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sukesi di sini. Kali ini kita akan membahas materi bab 6 yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi kali ini merupakan materi bab terakhir di SMP kelas 9. Pada materi ini terlebih dahulu kita membahas tentang makna bela negara. Setelah kalian mengikuti tayangan video ini, diharapkan kalian dapat memahami makna bela negara. Anak-anakku, dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun secara sempit dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar militer secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib. Dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Anak-anakku, berdasarkan pengertian bela negara di atas, dapat dipahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Akhirnya timbul pertanyaan, mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Kewajiban membela negara itu bukan hanya karena peraturan perundang-undangan mewajibkannya. Namun, perlu dipahami bahwa warga negara itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknya memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah airnya. Apapun yang terjadi, jika sudah didasari rasa cinta, maka pengorbanan apapun juga akan dilakukan.
Hal ini juga dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai itu adalah: 1. Nilai cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Serta kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Seperti yang diungkapkan oleh John F. Kennedy, bahwa jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Hal ini dapat diwujudkan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air. Jadi, bukan hanya mengharap sesuatu yang dapat diberikan oleh negara kepada kita, tetapi justru kita harus melakukan sesuatu untuk mengabdi kepada kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa. Anak-anakku, pada materi kali ini, kalian juga harus memahami tentang prinsip-prinsip bela negara. Prinsip-prinsip bela negara antara lain: 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela negara serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang kedua, pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. 3. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta. 6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum, dan kebiasaan-kebiasaan internasional, serta hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya kita membahas tentang pentingnya bela negara. Yang pertama yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menjaga identitas dan integrasi bangsa dan negara Indonesia. 5. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 6. Menjaga keutuhan wilayah negara. 7. Mempertahankan ideologi Pancasila. Dan yang kedelapan adalah menjamin kelangsungan hidup dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku, dibutuhkannya upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Anak-anakku yang hebat, sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar.
dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.